Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas tentang rasio trigonometri sudut-sudut. Materi dan kompetensi dasar untuk rasio trigonometri sudut-sudut. Yang pertama, rasio trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Yang kedua, rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Yang ketiga, tujuan dari pembelajaran. Yang keempat, indikator. Rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut yang berelasi mempunyai kompetensi dasar, indikator, dan tujuan. Kompetensi dasarnya yaitu 3.9 menggeneralisasi rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut yang berelasi. 4.8 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan rasio trigonometri, sudut-sudut di berbagai kuadran, dan sudut-sudut yang berelasi. Indikatornya yaitu 1. Menentukan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut yang berelasi. Kedua, menentukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut yang berelasi. Tujuannya yaitu 1. Siswa dapat menemukan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran. Kedua, siswa dapat menemukan rasio trigonometri untuk sudut-sudut yang berelasi. Ketiga, siswa dapat menemukan solusi dari masalah yang berkaitan dengan rasio trigonometri untuk sudut-sudut di berbagai kuadran dan sudut-sudut yang berelasi. Pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas tentang rasio trigonometri di berbagai kuadran. Masalah 1. Amatilah dan tentukan sudut XOA terdapat pada kuadran berapa, kemudian tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut XOA. Sebelum menentukan nilai perbandingan trigonometri sudut pada gambar yang ada di masalah 1, kita harus mempelajari berbagai kuadran pada setiap sudut, membedakan setiap kuadran, dan mempelajari perbandingan trigonometri sudut-sudut di berbagai kuadran. Kegiatan belajar 1. Sebelumnya kalian lihat gambar di depan. Untuk setiap titik P, X, Y dengan OP sama dengan R, di mana R adalah jari-jari, kemudian dimanapun P berada dalam sistem koordinat, maka dapat didefinisikan perbandingan trigonometri untuk sudut alfa sebagai berikut. Sin alfa sama dengan Y per R, cos alfa sama dengan X per R, tan alfa sama dengan Y per X, kosekan alfa sama dengan R per Y, sekan alfa sama dengan R per X, kotangen alfa sama dengan X per Y. Di mana kalian bisa lihat X, Y, R-nya pada gambar. Selain sudut-sudut istimewa, menentukan nilai perbandingan trigonometri dapat dilakukan dengan menggunakan daftar tabel trigonometri. Tabel trigonometri hanya memuat sudut-sudut di kuadran 1 dan selebihnya tidak. Untuk menentukan nilai perbandingan trigonometri dengan sudut lebih dari 90 derajat, dapat dilakukan dengan menempatkan sudut tersebut ke kuadran. Sumbu-sumbu pada koordinat membagi bidang koordinat menjadi 4 daerah yang disebut kuadran. Dengan begitu, besar sudut alfa dapat dikelompokkan menjadi 4 daerah seperti yang terlihat pada gambar berikut. Dapat dilihat pada gambar, terdapat 4 kuadran, yaitu kuadran 1 dari sudut 0 derajat sampai 90 derajat dengan X dan Y-nya positif. Kemudian lanjut ke kuadran 2 dari rentang sudut 90 derajat sampai 180 derajat dengan X-nya minus dan Y-nya positif. Kemudian lanjut ke kuadran ketiga dari rentang sudut 180 derajat sampai 270 derajat dengan X dan Y-nya negatif. Kemudian lanjut ke kuadran 4 dari rentang sudut 270 derajat sampai 360 derajat
dengan X-nya positif dan Y-nya negatif. Karena kita sudah mempelajari ada 4 kuadran di berbagai sudut, kemudian kita dapat mencari sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangennya dengan menggunakan cara sebelumnya yang Y per R untuk sin, X per R untuk cos, Y per X untuk tan, R per Y untuk kosekan, R per X untuk sekan, X per Y untuk kotangen. Dan itu bisa dilihat pada gambar sebelumnya. Sehingga kita bisa simpulkan pada kuadran 1 dengan X dan Y-nya positif, maka sin, cos, tan, sekan, kosekan, dan kotangennya juga positif. Di kuadran 2 dengan X-nya negatif dan Y-nya positif, terdapat sin-nya positif, cos-nya negatif, tan-nya negatif, sekannya negatif, kosekannya positif, kotangen negatif. Kemudian di kuadran 3 dengan X-nya negatif dan Y-nya juga negatif, maka yang positif hanya tan dan kotangen. Kemudian lanjut ke kuadran 4 dengan X-nya positif dan Y-nya negatif, terdapat cos dan sekan yang positif. Diskusikan masalah 1 dengan kelompok Anda pada kolom di bawah ini. Gunakan tahapan seperti pada kegiatan 1. Sketsakan dan selesaikan masalah 1 di atas. Kemudian kita dapat simpulkan dari materi yang ada sebelumnya. Pada kuadran 1 dengan interval sudut 0 derajat sampai dengan 90 derajat, semua bernilai positif. Kedua, pada kuadran 2 dengan interval sudut 90 derajat sampai dengan 180 derajat, hanya sin dan kosekan yang bernilai positif. Pada kuadran 3 dengan interval sudut 180 derajat sampai dengan 270 derajat, hanya tan dan kotangen yang bernilai positif. Pada kuadran 4 dengan interval sudut 270 sampai dengan 360 derajat, hanya cos dan sekan yang bernilai positif. Contoh soal. Tentukan ada di kuadran berapa gambar di samping. Tentukan nilai perbandingan trigonometri sudut gambar di samping. Kita akan menjawab pertanyaan pada contoh soal. Dapat dilihat pada gambar contoh soal, diketahui X sama dengan 4, Y sama dengan min 3. Kemudian kita akan mencari R dengan rumus Pythagoras, di mana rumusnya adalah R kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat. Kemudian kita masukkan angkanya, R kuadrat sama dengan 4 kuadrat plus min 3 dikuadratkan. R kuadrat sama dengan 16 plus 9. R kuadrat sama dengan 25, kemudian R sama dengan akar dari 25. Didapatkan R sama dengan 5. Kemudian kita akan memasukkan X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan min 3, dan R-nya sama dengan 5 pada rumus sesuai dengan kegiatan belajar 1 tadi, di mana sin alfa sama dengan Y per R. Kemudian kita masukkan Y-nya dan R-nya, yaitu min 3 per 5. Dapat disimpulkan sin-nya bernilai negatif. Cos-nya sama dengan 4 per 5 bernilai positif. Tan-nya sama dengan min 3 per 4 bernilai negatif. Kosekannya sama dengan min 5 per 3 bernilai negatif. Sekannya sama dengan 5 per 4 bernilai positif. Kotangennya sama dengan min 4 per 3 bernilai negatif. Karena yang bernilai positif hanya kosekan dan cos dan sekan, maka dapat disimpulkan sudut pada gambar di atas terdapat di kuadran 4. Karena di kuadran 4 yang bernilai positif hanya cos dan sekan, selebihnya bernilai negatif. Ini sesuai dengan ciri-ciri tersebut.
Terima kasih sudah belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.